streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baiklah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai gravitasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya gravitasi dan kuat medan gravitasi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana pada video kali ini kita akan belajar mengenai kelajuan benda untuk mengorbit planet. Baik, sebenarnya teori ini menyatakan dengan ada sebuah planet atau sebuah satelit mengelilingi planet pun boleh, supaya dia tetap pada lintasannya. Ini seperti ini masa induk atau masa sumber, ini ada satelit, dia kan akan mengikuti seperti lintasannya mengitari oleh masa induknya ini. Dia akan mempunyai kelajuan sebesar V. Supaya dia tetap berada lintasannya, maka ada gaya yang menarik dia, namanya gaya gravitasi, dan ada yang menolak sebesar gaya sentripetal. Supaya dia tetap pada lintasan, maka Fs ini harus sama besarnya dengan Fg. Kalau Fg yang lebih besar, maka satelit ini akan jatuh ke bumi. Tapi kalau nanti Fs lebih besar, maka satelit ini akan hilang atau lari dari lintasannya. Supaya tetap pada lintasan dia, maka gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetalnya, atau secara umum disebutkan sigma gayanya bernilai 0. Siapa yang positif, Fs menuju luar dan Fg menuju dalam, itu harus bernilai 0, maka Fs sama dengan Fg. Seperti yang kita pahami, besar gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat per jari-jari. Sedangkan gaya gravitasi, kalau kita pelajari sebelumnya, F sama dengan G m1 m2 per r kuadrat. Tetapi di sini masanya adalah massa besar, massa kecil, M1 nya adalah M besar dan M2 nya adalah M kecil, atau berlaku sebalik ya, G M kecil M besar per R kuadrat. Maka Fs nya ini, Fg nya ini, maka M V kuadrat per R kuadrat, G M V kuadrat per R sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat. Dicarilah M kecilnya, tinggallah V kuadrat sama dengan ini, R nya coret 21, tinggal R di sini ya, R di sini, tinggallah GM per R, itu V kuadrat. Lalu V nya sama dengan akar dari GM per R. Lalu yang berikut, ada hubungan antara kecepatan dengan kuat medan gravitasi. Seperti yang kita pahami sebelumnya, bahwa nilai daripada G kecil itu sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Maka kalau Gm itu sama dengan apa? Kali silang lah, berarti G kecil R kuadrat. Untuk apa ini? Tadi kan V itu sama dengan akar dari Gm per R ini. Digantilah Gm nya, gantilah Gm nya menjadi ini, V sama dengan akar dari Gr kuadrat per R. Coret, tinggallah akar dari G kecil dikali R. Nah, beginilah prosesnya, G kecil dikalikan dengan R. Ini masih dalam bentuk akar ya, atau V sama dengan akar dari G kecil, atau ketetapan gravitasi umum, kuat medan gravitasi dikalikan dengan jari-jari. Kita lanjut. Untuk contoh, di sini ada sebuah planet namanya Bumi, punya jari-jari 6,4 kali 10 pangkat 6. Lalu di sini ada G-nya, soal ini 9,8 meter per sekon. Lalu ditanyakan sama kita berapakah V nya. V sama dengan akar dari GB dikalikan dengan R. Maka akar dari 9,8 kali 6,4 kali 10 pangkat 6 diperoleh nilainya sama dengan, didekarkan ya, 7.923,6 meter per sekon.
Kalau dirubah ke dalam ini kan meter per sekon, jadi kilometer per sekon, berarti dibagi 1000 berarti 7,9 kilometer per sekon. Baik, kita lanjut mengenai hukum-hukum Kepler. Nanti ada dua hukum Kepler. Sebenarnya ini adalah hukum Kepler ini berbicara mengenai gerak-gerak pada planet. Hukum pertama dia katakan seperti ini, dikenal dengan nama hukum lintasan elips. Bunyinya, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari sebagai di salah satu fokus elips, berarti dari sumber dari yang dikitarinya, yang menjadi pusat intinya ya. Lalu yang berikut, hukum kedua Kepler bercerita bahwa ketika hukum pertama Kepler sukses menyatakan bentuk orbit planet, tetapi gagal memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Menyadari hal itu, Kepler dengan setumpukan data yang dimiliki pada kertas kerjanya berusaha keras untuk memecahkannya, sehingga ia menemukan hukum kedua yang berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Inilah gambarnya. Jadi yang sama itu maksudnya ini sama ini sama ini ya. Lalu untuk selanjutnya dia mengungkapkan lagi hukum ketiganya dengan bunyi, sebelum dia mengungkapkan ini ada argumen yang harus kita pahami, bahwa setelah publikasi hukum keduanya pada tahun 1602, Kepler mulai mencari hubungan antara gerak-gerak planet atau gerak planet-planet berbeda pada suatu penjelasan untuk menghitung gerak tersebut. 10 tahun kemudian baru ia mempublikasikan dalam bukunya yang berjudul The Harmonica Mundi atau Harmony of the World. Dan disitulah dia menyatakan hukum ketiga gerak planet yang dikenal dengan hukum harmonik yang berbunyi, perbandingan kuadrat periode atau T besar terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips atau adalah sama untuk setiap planet. Jadi secara matematis dituliskan periode pangkat 3 per radius periode pangkat 2 per radius pangkat 3 sama dengan bernilai konstan, di mana periode akan dinotasikan dengan T besar dan radius atau jari-jari akan dinotasikan dengan R kecil sama dengan konstan. Di manakah itu adalah tetapan di mana 4pi per G dikali M. Jadi ini bisa dicari nilainya tergantung kepada bendanya. Kalau dia misalkan bumi, berarti masa bumi ini berarti ini G besar kan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. 4P berarti 4 dikali 3,14 kuadrat. Ini akan sama besarnya untuk setiap planet. Maka untuk perbandingan dua planet, maka T1 per T2 atau T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. Jadi diperoleh nanti T itu untuk periode dan R itu jari-jari planet atau radius. Sebagai contoh yang pertama, jika rata-rata antara massa matahari, Mars dan matahari adalah 1,524 kali jarak rata-rata bumi matahari. Jadi ada dua sebenarnya diceritakan, bumi ke matahari dan Mars ke matahari. Yang pertama katanya jarak Mars itu sama dengan 1,527 ke bumi. Di bumi itu misalkan adalah periode 1 tahun ya, periode bumi untuk mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Berapa tahunkah periode daripada Mars? Berarti dengan perbandingan kita buat T Mars per R Mars, T nya pangkat 2, R nya pangkat 3 sama dengan T pangkat 2 bumi per R pangkat 3 bumi. Kita pindahkan ya, ini
Ini pindahkan T Mars per T bumi dipangkatkan dengan 2 sama dengan R Mars per R bumi dipangkatkan dengan 3. Itulah ini, disubstitusilah berapakah T Mars itu yang ditanya, berapakah T bumi 1 tahun ya, berapakah R Mars tadi ini 1,524, berapakah R bumi tetap R bumi. Oke, dicoret R buminya, ini sama dengan akar pangkat 2 dari, ini kan pangkat 2 dari 1,524 pangkat 3 dipangkat 3 kan, 4 dipangkat 3 kan, dipangkat 3 kan, ini baru diakarkan, dapatlah 1,881 tahun. Artinya apa? Lebih lama lah Mars mengorbit matahari daripada bumi mengorbit matahari. Baik, contoh yang kedua. Di sini ada 2 planet, namanya planet A dan B. Dikatakan di sini jaraknya berarti RA banding RB itu sama dengan 1/4. Apabila A mengelilingi matahari dengan 100 hari, berarti TA sama dengan 100 hari. Ditanyakan berapakah waktu orbit B, maka TB per TA sama dengan RB per RA pangkat 3, maka TB adalah akar pangkat 2 dari RB per RA pangkat 3 kali TA kuadrat T RB 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 16 ya, 16 ya, 16 kali 4 64 dikali 100 berarti 64 berarti 6400, akarnya 800 hari. Baik, 800 hari lah untuk orbit daripada planet B. Demikian untuk pembelajaran kita untuk materi terakhir pada materi gravitasi. Kita akan ketemu ke pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.